Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Yuni Susatri. Kali ini kita akan membahas AKSK bahas soal TM1. Sebenarnya penugasan ini itu materinya ada di TM2 gitu. Jadi mungkin kita disuruh ngerangkum gitu kan. Dari UU dan PP, terus biar kayak kita lebih tahu aja gitu. Lebih bisa diskusi waktu TM2. Jadi kita langsung aja nomor 1, apa sih yang dimaksud dengan akuntan publik, terus kantor akuntan publik, kantor akuntan publik asing, organisasi audit asing, asosiasi profesi akuntan publik, berdasarkan UU nomor 5 tahun 2011 dan PP nomor 20 2015 gitu. Kita mulai dari akuntan publik ya. Jadi akuntan publik itu merupakan seseorang, jadi dia itu satu orang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Jadi intinya dia itu apa ya, seorang praktisi gitu yang udah memperoleh izin ini. Yang penting itu izinnya, karena walaupun dia itu udah punya pengalaman, punya knowledge dan lain sebagainya, kan banyak kan persyaratan buat jadi akuntan publik itu. Nah, pada akhirnya itu harus memiliki izin untuk menjadi akuntan publik itu. Jadi kalau tanpa itu ya nggak bisa jadi akuntan publik gitu. Terus dia memberikan jasa, jasanya itu ada dua, jasa bisa jasa asuransi, jasa itu ada dua intinya. Jadi ada jasa asuransi sama jasa non asuransi. Nah, jasa asuransi itu yang intinya dia itu memberikan keyakinan kepada pihak yang membutuhkan gitu. Jadi contohnya kayak jasa audit, audit internal, review gitu-gitu. Yang outputnya adalah sebuah rekomendasi yang bisa meyakinkan mereka untuk mengambil keputusan gitu. Nah, yang jasa non assurance itu contohnya kayak pembukuan, terus habis itu jasa konsultasi kayak gitu. Terus habis itu ada KAP. Jadi KAP atau Kantor Akuntan Publik itu merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan dan mendapatkan izin usaha. Jadi intinya ini kedua, dia itu berupa badan usaha, jadi bukan perseorangan gitu. Tapi pastinya KAP itu didirikan dari akuntan publik ini. Jadi yang mendirikan pastinya seorang akuntan publik gitu. Dan membentuk badan usaha, isinya badan usaha pastinya lebih dari satu orang gitu. Nah, KAP ini bisa berupa perseorangan atau ada lagi kayak persekutuan atau firma atau badan usaha lainnya yang ditetapkan sebagai KAP kayak gitu. Kalau misalnya perseorangan ya berarti yang memiliki izin atas KAP itu cuma satu orang gitu, tapi kan pasti punya staff kan, punya anggota gitu. Nah itu minimal 2 orang kalau perseorangan kayak gitu. Berkenaan dengan akuntan publik sama KAP, sekalian biar kita lihat ya di PPT TM2 tuh. Nah di sini kan akuntan publik itu adalah sebuah generik yang ditujukan untuk akuntan yang menjalankan nih highlight-nya praktik akuntansi publik gitu, terutama tentang pengauditan. Terus habis itu dia itu udah dapat izin ya kan, memberikan jasa tadi. Kalau di UU-nya jasa aja, dan di sini ada jasa asuransi sama non asuransi gitu. Nah ini juga sesuai penjelasan aku tadi ya. Nah terus habis itu syarat menjadi akuntan publik tuh udah aku bilang kan tadi tuh banyak banget gitu. Jadi nggak gampang untuk jadi akuntan publik. Dia itu harus punya sertifikat tanda lulus. Jadi ada kayak ujian sertifikasinya kayak gitu. Terus habis itu dia punya pengalaman. Pengalamannya itu juga nggak gampang, kayak ada minimal jamnya kayak gitu. Terus habis itu domisilinya dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kalau misal yang kantor akuntan publik KAP, di sini penjelasannya. Nah, ini kan dia akuntan yang menjalankan praktik gitu.
sebagai akuntan publik harus tergabung dalam suatu KAP. Oke, jadi terus habis itu dia juga harus punya izin dari Menteri Keuangan. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bentar, masih banyak soalnya. Di sini ada kantor akuntan publik asing, ada nama asing. Berarti dia sama tadi kan, badan usaha kan kalau kantor akuntan publik tadi, tapi didirikannya itu berdasarkan tempat kantor akuntan publik asing itu berkedudukan gitu dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis gitu. Intinya dia tuh sama aja kayak KAP ininya, apa tuh pengertiannya, cuman dia sesuai dengan kedudukan dia didirikan kayak gitu dan seminimal mungkin punya informasi keuangan historis. Nah, terus habis itu apa sih organisasi audit asing? Sebenarnya ini kan dari tadi kita nyambung ya dari praktisinya dulu, orangnya dulu, terus habis itu dia masuk kantornya gitu. Terus dinaungin sama suatu organisasi gitu. Nah, kalau yang asing biasanya disebut OAA, itu adalah organisasinya itu tempatnya ada di luar negeri gitu. Dan sekurang-kurangnya ini di bidang jasa audit atas informasi keuangan historis. Ini pasti muncul sih kalau misalnya ada keterangan asingnya kayak gitu. Terus habis itu asosiasi profesi akuntan publik. Nah, ini tuh nama apa tuh? Nama organisasi yang ada di Indonesia. Jadi nggak secara eksplisit ngomong organisasi gitu, tapi asosiasi. Jadi dia merupakan organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional. Terus yang nomor 2, siapa sih regulator profesi akuntan publik di Indonesia itu? Ada 2, yaitu Kementerian Keuangan sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi bedanya kalau Kementerian Keuangan itu tuh ya di lingkup Kementerian Keuangan kan. Nah, kalau yang OJK dia itu untuk AP atau KAP yang mengaudit emiten yang udah go publik. Jadi perusahaannya itu udah listing di bursa kayak gitu istilahnya. Terus kalau yang Kementerian Keuangan dia itu udah diatur di UU nomor 5 bahwa regulator akuntan publik itu adalah pemerintah Republik Indonesia dalam hal pembatasan jasa. Jadi nih, pentingnya dalam hal pembatasan jasa sama perizinannya gitu. Memerlukan kewenangan dari Menteri. Pembatasan jasa itu ya kayak apa ya? Batasnya itu untuk mengaudit itu kalau akuntan publik tuh kalau nggak salah 5 tahun deh. Kalau nggak 3 tahun. Bentar, aku cek dulu ya. Batas kan. Nah, kalau ya batas jangka waktu 3 tahun guys, maaf. Jadi kalau akuntan publik tuh dia untuk mengaudit suatu perusahaan itu maksimal diberi waktu tuh ya 3 tahun gitu. Kalau ya misalnya KAP itu yang dia lebih dari satu partner, jadi kayak partnership dan lain sebagainya, itu waktunya 6 tahun. Lanjut ya. Terus sekarang apa sih peran dari regulator itu? Jadi peran regulator itu sebenarnya namanya regulator berarti ya menetapkan regulasi untuk perizinan, pelaporan, dan pengawasan dan juga pengembangan semua akuntan publik atau kantor akuntan publik gitu. Nah, dalam hal apa aja sih kalau diperinci gitu kan? Seperti kayak perizinan bagi akuntan publik atau KAP. Itu kan kalau misalnya KAP berdiri butuh izin dari Menteri Keuangan tadi kan. Terus habis itu akuntannya itu mau jadi praktisi juga harus butuh izin kan. Nah, itu juga peran regulator, terus menetapkan bentuk usaha lain sebagai bentuk usaha AP. Jadi kayak tadi KAP itu kan ada yang partnership, ada yang firma. Nah, kalau yang bentuk usaha lain itu butuh
juga penetapan gitu sebagai KAP. Terus habis itu memberikan status terhadap rekan non akuntansi publik. Ini juga jadi nanti yang bekerja sama akuntan publik atau praktisinya itu kan di dalam suatu KAP pasti ada keahlian-keahlian lain gitu kan. Nah, itu tuh yang non akuntansi itu yang bakal jadi rekannya si praktisi seorang akuntan publik tadi itu. Jadi dia juga butuh status penetapan dari Menteri Keuangan. Terus yang terakhir melakukan pengawasan mencakup pemeriksaan kertas kerja dan intinya dia itu ini di sininya pengawasannya gitu, mencakup pemeriksaan kertas kerja dan permintaan keterangan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan akuntan publik. Jadi kayak ya harus tahu si Menteri Keuangannya atas kepatuhannya, terus dari KAP dan cabang KAP terhadap apakah dia itu udah sesuai sama UU nomor 5 tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya, serta apakah udah sesuai sama standarnya gitu, SPAP. Terus habis itu selanjutnya apa sih peran asosiasi profesi? Jadi peran asosiasi tadi apa? Asosiasi itu adalah organisasinya gitu kan. Ada menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan publik atau CPA of Indonesia. Terus menyusun kode etik dan standar profesi gitu. Jadi ada namanya kode etik sama profesi. Lebih jelasnya di sini sih di PowerPoint di sini ada juga lebih kayak kalian bisa mengidentifikasi gitu bedanya standar sama kode etik itu apa ya? Ya dari namanya aja udah kelihatan gitu. Kode etik itu ya berarti yang mengenai etika gitu kan. Nih kayak misalnya nih dia tentang prinsip dasar etika profesi gitu. Contohnya kayak integritas, objektivitas, kerahasiaan, perilaku profesional. Ini ya dia tentang kode etik lah. Nah, kalau yang satunya standarnya, standar audit itu kan SPAP. Nah, dia itu berupanya itu panduan umum di sini. Memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit. Contohnya ini kayak misal di akuntansi komersial tuh kayak pasti IFRS-nya kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Terus habis itu dia juga menyelenggarakan program pendidikan profesional berkelanjutan dan pastinya mereview mutu anggota gitu. Kayak ngebuat review dari mutu anggotanya. Terus habis itu apa sih peran komite profesi akuntan publik? Jadi perannya komite profesi akuntan publik itu ada 2, yaitu memberikan pertimbangan atas 3 hal dan sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif. Jadi kalau misalnya kayak ngajuin ke tahap selanjutnya atas kayak apa ya suatu sanksi gitu, nah bandingnya itu di komite profesi akuntan publik ini. Gitu. Nah, yang tadi memberikan pertimbangan itu atas 3 hal, yaitu kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan KAP. Terus habis itu dia juga yang terkait dengan penyusunan standar akuntansi dan SPAP, dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik. Nah, selanjutnya ini yang nomor berapa ya? Habis nomor 5, nomor 6 seharusnya ini. Ini yang ini sih agak menarik gitu. Apa sih tanggung jawab hukum dari akuntan publik atau KAP gitu? Karena di sini tuh banyak dilema-dilema yang terjadi di akuntan publik gitu. Karena ya itu tadi, jadi akuntan publik tuh susah. Dia itu harus menaati atau sesuai dengan ini standarnya SPAP-nya, kode etiknya, dan memiliki standar pengendalian mutu tadi gitu. Jadi dia harus independen, objektif, dan lain sebagainya itu benar-benar harus mengikuti azas tersebut gitu. Kalau enggak, nih ada di UU nomor 5 tahun 2011 bahwa mengatakan
sanksi pidana dan denda bagi akuntan publik yang bertujuan mencegah terjadinya kelalaian akuntan publik dan menjalankan tugas gitu. Ada lagi akuntan publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, intinya dia terhubung gitulah sama manipulasi, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung, itu tuh ada kayak kriterianya gitu loh. Nah, itu tuh nanti bisa kena suatu sanksi, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 300 juta gitu. Sebenarnya pelanggaran akuntan publik itu ada empat tipe, yaitu ordinary negligence, dia itu kayak pelanggaran yang apa ya, kayak manusiawi gitu, ringan, misalnya kayak lalai, tipu kayak gitu loh, yang masih ringan, yang wajar lah buat dia salah. Terus habis itu ada gross negligence, itu pelanggaran yang disebabkan karena auditor itu nggak menerapkan due professional care. Due professional care itu kayak bukan peraturan sih. Dia itu intinya yang nomor 2 ini, dia itu termasuk ke masih kategori sedang gitu, belum ke berat. Nah, terus ada lagi yang dia itu beratnya itu sedang. Yang ketiga, yaitu disebabkan dia itu terlibat dalam proyek gitu. Oh, jadi yang kedua tadi itu kayak masih dalam suatu peraturannya gitu loh. Nah, kalau yang ketiga dia itu udah kayak terselubung dengan pihak lain gitu, baik dia itu secara langsung atau tidak langsung. Contohnya kayak melakukan penggelapan kayak gitu. Nah, dia itu sebenarnya tahu tapi masih membenarkan gitu loh. Tapi belum ikut campur, maksudnya belum tahu ikut campurnya itu secara langsung atau tidak langsung. Itu kategorinya masih sedang. Nah, kalau misal dia itu udah benar-benar terselubung dalam terlibat dalam manajemennya si yang dia audit itu untuk melakukan penggelapan misalnya. Nah, maksudnya dia dapat upahnya kayak gitu loh. Dia udah dapat uangnya, benar-benar jelas melakukannya. Nah, itu baru yang sangat berat kayak gitu. Nah, hal-hal yang untuk apa ya? Hal-hal tersebut itu nggak akan terjadi kalau misalnya dia itu memenuhi tanggung jawab hukum sebagai akuntan publik, yaitu sesuai SPAP-nya, kode etiknya, dan standar pengendalian mutu kayak gitu. Terus habis itu yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan perlindungan hak eksklusif akuntan publik, yaitu jasa asuransi. Jadi dia itu punya hak eksklusif berupa jasa asuransi yang hanya dapat dilakukan oleh akuntan publik gitu. Jadi benar-benar cuman udah dipastikan nih, cuman akuntan publik yang bisa melakukan jasa asuransi ini gitu. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi akuntan publik juga diatur mengenai kadaluarsanya, tuntutan pidananya tadi gitu, maksimal minimalnya, terus maksimal dendanya juga gitu, dan gugatan kepada akuntan publik itu juga diatur gitu. Oke, sekian dari aku. Apabila ada salah atau koreksi bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.